Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana halaman 79. Wa qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wa qala Ahmad bin Hanbal. Kita masih menceritakan tentang keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah, menceritakan keikhlasan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala, dan telah berkata Ahmad bin Hanbalin, Imam Ahmad putra Hanbal radhiyallahu anhu, ma shallaitu sholatan munzu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u lisyafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma sholat itu tidak sholat saya, sholatan dengan sholat yang sesungguh-sungguhnya, munzu arba'ina sanatan, semenjak 40 tahun, illa wa ana, terkecuali saya, illa wa ana angin utawi isu, iku ad'u, mendoakan saya li Syafi'i, kedua Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berarti selaku muridnya Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal pun merupakan salah satu mujtahid mazhab. Mengatakan begini, aku belum pernah sholat semenjak 40 tahun, ya, terkecuali aku berdoa untuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fanzur,
maka perhatikanlah olehmu ilan sofid da'i, terhadap sopan santunnya yang berdoa, wa ila darjatil mad'ulah, dan terhadap martabatnya orang yang didoakan. Jadi antar imam yang empat ini saling mendoakan, padahal pendapatnya berbeda. Sudah kita bahas, Imam Syafi'i berkata, aku tidak melihat seseorang lalu aku ingin dia salah. Artinya apa? Imam Syafi'i belum pernah menyalahkan orang lain. Aku tidak berkata terhadap seseorang terkecuali aku menginginkan dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada di dalam kebenaran dan mendapatkan bantuan dari Allah dan mendapatkan penjagaan dari Allah. Jadi tidak ada sedikit pun di dalam hati Imam Syafi'i menginginkan orang lain itu binasa, sengsara, jelek gitu. Aku tidak berbicara terhadap seseorang dan aku pun tidak memperdulikan kebenaran itu berada dalam pembicaraan siapa. Apakah pembicaraan aku atau pembicaraan orang lain? Nah ini akhlak, salah satu akhlak Imam Syafi'i. Jadi tidak sombong bahwa yang benar itu pendapat saya, tidak. Beda dengan sekarang, yang lain salah, yang saya benar, gitu. Yang lain ke neraka, saya yang ke surga. Imam Syafi'i pun berkata, aku tidak mendatangkan kebenaran, aku tidak mendatangkan dalil hujah kepada seseorang lalu orang tersebut menerimanya dariku dan aku memberikannya, aku meyakinkan bahwa dia cinta terhadap itu ilmu dan dia tidak sombong terhadap kebenaran. Nah ini apa namanya, salah satu bukti bahwa tujuannya Imam Syafi'i tafakuh fiddin dan mengerahkan segenap pemikirannya tentang agama, tujuannya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Imam Ahmad bin Hambal saja selama 40 tahun setiap sholat dia selalu mendoakan terhadap Imam Syafi'i. Antara yang berdoa dan yang didoakan tinggian mana?
ketinggian yang didoakan. Betul, memang Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi washabbihi. Itu sholawat itu isinya mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut sahabat, kita pun berdoa radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Itu adalah doa untuk sahabat, menunjukkan yang didoakan itu lebih tinggi kedudukannya. Kita mendoakan orang tua karena kita sebagai anak merupakan suatu kewajiban. Seorang murid mendoakan gurunya itu pun merupakan suatu kewajiban. Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i itu merupakan suatu kewajiban. Selama 40 tahun aku belum pernah tinggal untuk mendoakan Imam Syafi'i setelah sholat. Ya. Wakis, samakanlah olehmu bihi dengan Imam Syafi'i al-aqrona wal amsala minal ulama fi hadhil aqsar. Al-aqrona terhadap teman-teman ulama, wal amsala dan sebangsanya ulama, fi hadhil aqsar, di masa sekarang ini. Sok samakan, ada enggak yang seperti Imam Syafi'i? Bahkan Imam Syafi'i itu kecerdasannya luar biasa. Tidak ada sesuatu yang didengar terkecuali hafal. Makanya Imam Syafi'i kalau keluar dari rumah ditutup telinganya. Takutnya semua yang didengar hafal semua. Jadi kita nggak boleh berbicara, Imam Syafi'i kan sama seperti kita orang. Ya betul, bahannya sama tapi kualitasnya beda. Ya. Nabi pun manusia biasa, Nabi pun manusia, tapi bedanya apa? Sama bahannya saja, tapi ya kualitasnya. Nabi Muhammad seorang nabi, asraful anbiya wal mursalin, asraful khalqi. Samakan di masa sekarang ini, adakah ulama seperti Imam Syafi'i yang belum pernah merasa lebih benar? Ketika berbeda pendapat tidak menyalahkan, tapi justru apa? Imam Syafi'i berkata, dari atau melalui lidah siapa saja Allah memberikan kebenaran. Gitu. Nah, ada enggak di masa sekarang seperti itu? Sementara sekarang wama bainahum, wama sesuatu bainahum yang terjadi di antara ulama minal musahamah, yang terjadi adalah dendam, munak-munak dendam, wal baghdai dan kebencian. Lita'alumi taksirihim, karena lita'alumi taksirihim, karena semborononya dalam belajarnya ulama, fid wal ibtida, dalam mengakui telah mengikuti bihaulai, dengan ulama,
wali qasrati du'aihi, dan karena banyak mendoakannya Imam Ahmad lahu kepada Imam Syafi'i. Qala berkata siapa? Qala berkata lahu terhadap Imam Ahmad, soko ibnuhu, anak laki-lakinya Imam Ahmad bin Hanbal, berkata begini, ayu rajulin kana asy-Syafi'ata tad'u lahu kulla hadza du'a. Ayu rajulin, memang laki-laki apa sih? Karena telah ada Syafi'i hatta tad'u, sehingga mendoakan kamu lahu terhadap Imam Syafi'i kulla hadza du'ai, setiap ini doa atau seluruh ini doa. Jadi kata anaknya, memang Imam Syafi'i itu siapa sih, gitu ya? Laki-laki seperti apa sih sehingga engkau mendoakan terus? Faqala, maka berkata soko Ahmadu Imam Ahmad, ya bunayya, wahai anak laki-lakiku, karena telah ada sofo as-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kasamsi lid dunya, kasamsi itu bagaikan matahari, lid dunya untuk dunia. Anak king, anak bapak, wahai anakku, Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk dunia ini. Wakal afiyati, dan seperti kesehatan, linnasi untuk manusia. Jadi Imam Syafi'i itu ibarat matahari apa? Menerangi seluruh alam. Ibarat obat yang menyembuhkan seluruh manusia. Famzur, maka perhatikanlah olehmu, hal li hazaini min khalfin, hal apakah li hazaini untuk dua imam ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, min khalfin, min khalfin ada orang yang, min khalfin ada penggantinya, gitu ya. Apakah ada seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini ya saling mendoakan, apa Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun setiap pada sholat? Apakah ada penggantinya seperti ini? Gitu. Wakala, dan telah ada soko Ahmadu Imam Ahmad rahimahullah, yaqulu itu telah berkata Imam Ahmad, ma massa Ahmadu biyadihi mihbaratan illa walis Syafi'i rahimahullah bi unukihi minnatun. Ma massa, tidak memegang Ahmadu Imam Ahmad, biadihi di tangannya Imam Ahmad, mihbaratan tempat mangsi, apa mangsi? Tempat tinta. Ila wali Syafi'i, terkecuali untuk Imam Syafi'i rahimahullah, fi unukihi di dalam lehernya Imam Syafi'i, minnatun cita-cita. Jadi Imam Syafi'i itu setiap melihat tinta selalu ada ide, ya kan? Selalu ada cita-cita, gitu. Waqala, dan telah berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ma sholaitu, tidak sholat saya sholatan dengan sholat yang sebenar-benarnya, mundu arba'ina, selama 40 apane sanatan tahun. Saya tidak sholat selama 40 tahun
ila wa ana adu fiha lisyafi'i, ila ana terkecuali aku adu itu mendoakan aku fiha di dalam salat lisyafi untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa mendoakan? Lima, karena sesuatu fataha yang telah membukakan sapa Allah azza wa jalla alaihi terhadap Imam Syafi'i minal ilmi dari ilmu, wa wafaqahu dan semoga memberikan taufik Allah terhadap Imam Syafi'i lisadadi terhadap kebenaran fihi di dalam ilmu. Wal naktasir, dan aku harus meringkas ala hadzi nubzah pada ini sekelumit, sekelumit sedikit min ahwalihi dari tingkah laku Imam Syafi'i. Fa inna zalika, karena sesungguhnya semua yang disebutkan di atas kharijun itu telah keluar anil hasri dari perhitungan. Jadi yang di atas saja ada sudah banyak ya. Cukuplah menerangkan tentang perjalanan Imam Syafi'i. Wa aksaru hadhil manaqib, dan kebanyakan perjalanan Imam Syafi'i naqalnahu itu telah memindahkan aku terhadap manaqib minal kitab, dari kitab alladzi sanafahu yang telah mengarang terhadap kitab Syekh Nasr bin Ibrahim, Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Muqaddasi rahimahullah, fi manaqibis Syafi'i, dalam perjalanan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jami'il muslimin. Radhiya, semoga Allah meridhoi, radhiya semoga meridhoi Allah anu dari Imam Syafi'i, wa an jami'il muslimin, dan dari seluruh orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Selesai tanya Imam Syafi'i. Speaker nggak enak ya? Nggak jelas. Biasanya mah enak. Wa amal Imam Maliki. Nah, beres Imam Syafi'i, ya kan? Maka selanjutnya kita ke Imam Maliki ya. Kalau secara runtutan mah di antara imam yang empat, pertama Imam Abu Hanifah ya. Terus yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, gitu ya. Jadi mustahil mutlak semua. Wa amal Imam Malik, dan adapun Imam Malik radhiyallahu anhu, fa innahu, maka sesungguhnya Imam Malik, karena itu telah ada Imam Malik aidon juga, mutahalian itu yang berhias, bihadhil hisoril khomsi, dengan ini tingkah laku yang lima. Wa innahu, karena sesungguhnya kila itu telah dikatakan lahu terhadap Imam Malik, ma taqulu ya Maliku fi talabil ilmi, ma taqulu, apa yang kamu katakan, menurut engkau bagaimana wahai Imam Malik, fi talabil ilmi, dalam masalah talabul ilmi. Jadi Imam Malik ditanya, ya Imam, bagaimanakah menurut pendapatmu tentang talabul ilmi? Faqala, maka menjawab Imam Malik, hasanun jamilun ya.
Kata Imam Malik, thalabul ilmu itu hasanun, bagus, jamilun, indah. Jadi ngaji itu hasanun, jamilun. Hasanun itu bagus, jamilun itu indah. Jadi sempurna ya. Udah mah bagus, ganteng gitu. Udah mah soleh, ganteng, kasep gitu. Hasan itu kan baik, jamilun ganteng, udah mah solihah, cantik gitu. Kan biasanya jarang kumpul ya. Ada solihah tapi kurang cantik ya. Ada pinter tapi kurang cantik, ada cantik tapi nggak pinter. Nah, kebanyakan yang pinter kurang cantik ya. Betul nggak? Tuh. Kebanyakan yang cerdas, pinter tuh kurang cantik ya. Yang cantik kurang pinter. Nah. Cantik mah cantik tapi kurang cerdas. Cerdas mah cerdas tapi kurang cantik. Nah, pilih yang mana tuh? Ya. Sok baik. Ya, teman-teman semua pasti ngalamin ketika sekolah ya. SD, SMP, SMA, kuliah. Cantik tapi prestasinya apa? Cerdasnya kurang. Enggak cantik tapi cerdas, pinter. Nah, ya. Kalau berbicara ngaji, udah solehah, cantik, udah soleh, ganteng, gitu. Itu ngaji tuh, ya. Jadi Imam Malik ketika ditanya tentang ngaji, jawabnya hasanun jamil. Wah. Kalau orang ditanya, ada yang nanya, umpamanya siapa ya? Ibu-ibu dah. Ibu-ibu kebetulan punya anak gadis. Nanya siapa umpamanya di sini ya? Ya. Nanya, itu tuh yang pakai baju merah. Itu gimana menurut kamu? Siapa yang baju merah? Abdul Khalil. Gitu. Jawab si bapak, Hasan Jamil. Gitu kan. Setuju saya, gitu kan. Setuju apa nih? Nggak jadi menantu. Wah. Cocok dah buat anak ibu. Enak kan ngedengarnya? Enak. Hasanun Jamil. Tapi kalau ada nanya, itu gimana tuh si itu? Ya, kasep mah kasep, ganteng mah ganteng, tapi kurang cerdas, tapi nggak soleh gitu. Atau soleh mah soleh tapi kurang ganteng, nah gitu ya. Tapi berbicara ngaji sempurna. Imam Malik ketika ditanya ma taqulu ya Maliku fi talabil ilmi, menurut pendapat engkau, tanggapan engkau ya Imam tentang thalabul ilmi, tentang ngaji itu priben. Jadi Jawa ya. Gimana? Kata Imam Malik, hasanun jamilun. Gitu. Ngaji adalah hasanun jamilun, bagus juga indah, baik nan elok. Gitu. Ya.
Walakin ingzur, tetapi lihatlah olehmu, ilal lazi yalzamuka min hini tasbahu bila hini tamsi. Walakin ingzur, tetapi perhatikan olehmu, ilal lazi, terhadap seseorang, yalzamuka, yang menemani kamu, yang tidak mau pisah dengan kamu, min hini, boleh lapan hina dijairkan ketika ada huruf jar. Min hini tasbahu, ketika kamu pagi-pagi, ila hini tamsi, sampai kamu sore. Balzamhu, maka temanilah, maka menemanilah kamu terhadap lazi. Jadi mencari ilmu itu adalah hasanun jamil. Tapi jangan lupa kamu perhatikan kepada seseorang yang selalu menemani kamu ketika pagi dan sore. Ketika ada orang yang menemani kamu pagi dan sore, suka dan duka selalu menemani kamu. Kamu bahagia, dia ikut bahagia, kamu duka, dia ikut bersedih. Maka paljamu jangan ditinggalkan orang seperti itu. Nah, gitu ya. Karena itu adalah teman yang sebenarnya. Jadi teman yang sebenarnya itu man paroha biparhika wa hazana bihusnika. Orang yang bahagia ketika kamu bahagia, dan orang yang bersedih ketika kamu sedih. Nah, ini Imam Malik. Wakana, dan ada Imam Malik rahimahullah, bitazimi ilmi dini, dalam mengagungkan ilmu agama, mubalighon, itu yang sangat. Jadi Imam Malik ini sangat mengagungkan ilmu agama. Sampai-sampai begini, hatta kana, sehingga ada Imam Malik, iza aroda, apabila mengendaki Imam Malik, ayah disa tawadoa, ayah disa berbicara Imam Malik, tawadoa, maka wudu Imam Malik, berbicara hadis ya. Jadi Imam Malik ini sangat mengagungkan ilmu agama, yang sehingga mau ngomong hadis saja wudu dulu. Mau ngomong hadis saja wudu dulu. Kita kadang-kala ke Al-Quran saja, lah nggak usah wudu lah. Orang cuman tulisan kertas. Nah, ini. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu terkecuali mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, mengagungkan guru. Sebagian daripada mengagungkan ilmu adalah mengagungkan tempat ilmu. Apa tempat ilmu? Kitab. Yang sehingga tidak memegang kitab terkecuali dia berwudu dulu. Aku tidak mendapatkan ilmu terkecuali dengan takzim terhadap ilmu. Seorang ulama mengatakan dalam kitab Ta'limut Ta'lim ya. Siapa namanya itu? Ya. Aku tidak akan mendapatkan ilmu terkecuali dengan mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, yang salah satunya ketika saya mau megang kitab, wudu dulu. Gitu. Bukan Quran, kitab, wudu dulu.
Kita beli bala-bala nih, yang dipakai bungkus apa? Tulisan-tulisan ilmu. Yo, apa itu? Kan biasa kalau Jumatan ada buletin tuh isinya kan itu ilmu semua, hadis, Quran, ya. Pas beli bala-bala gorengan, aduh, bungkusnya buletin, ya, risalah. Bahkan anak-anak kan dipakai ini apa, pesawat-pesawatan, ya. Tuh, Allah, itu ilmu tuh, ya. Makanya bagaimana mau mendapatkan manfaat dari ilmu, takzim kepada ilmu saja tidak ada, gitu. Wajalasa dan duduk Imam Malik ala sodri firosihi, di tengah-tengah amparannya Imam Malik. Wasaroha dan merapihkan Imam Malik lihyatahu terhadap jenggotnya Imam Malik. Wastamala dan memakai Imam Malik atiba minyak wangi. Watamakana dan menenangkan Imam Malik minal julusi ketika duduk ala wiqorin dalam keadaan sopan, wahaibatin dan berwibawa. Imam Malik kan, ya. Jadi ketika mau berbicara hadis atau mau berbicara, ya, wudhu dulu, duduk di apa namanya, duduk di tempat apa, di kasurnya di tengah-tengah, lalu merapihkan jenggot, ya. Kalau jenggotnya tebal, jadi jenggot itu sunnah dipelihara asalkan diurus, gitu ya. Asalkan diurus, tapi ya. Imam Malik lalu pakai minyak wangi-wangian. Dan ketika duduk tenang. Ketika duduk tenang, dalam keadaan berwibawa dan sopan. Imam Malik ya nggak pernah duduk begini, ya, ya. Maka salah satu hal yang dimakruhkan di dalam masjid adalah duduk seperti tadi, memeluk lutut, terutama ketika khatib khutbah, ya. Ketika khatib khutbah, makruh hukumnya duduk memeluk lutut. Sumahadasa, lalu baru berbicara, ya, Imam Malik. Nah, kelakuan Imam Malik seperti ini, ada yang nanya, fakila, maka ditanya lahu terhadap Imam Malik, fizalika, dalam itu semua. Apa tadi? Ketika mau berbicara hadis, terus ya, wudu dulu, diurusin dulu, ya, jenggotnya, pakai minyak wangi dulu, duduk pun dalam keadaan sopan, tenang. Kenapa sih pakai seperti itu segala? Nah, padahal kamu cuman hanya berbicara, cuman hanya mau atau akan berbicara. Apa jawaban Imam Malik? Faqala, maka menjawab Imam Malik, ya, uhibbu an u'adzima hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu, aku mencintai, aku menginginkan, an u'adziba, mengagungkan aku, hadisa Rasulullah, terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tadi berbuat seperti itu karena aku mengagungkan hadis Rasul. Nah, ya.
Kita mah begitu terapi, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, ya. Ketika mau kondangan, ya, mau kondangan baru. Mau ngaji mah, padahal yang dikaji itu akhlak, padahal yang dikaji itu fikih, padahal yang dikaji itu tafsir, ya. Waduh, kalah dengan mau kondangan. Imam Malik, ya, sampai wudu dulu, ya, nyisir dulu, kalau itu tiap berhias dulu. Mau apa? Mau ngomong hadis. Tuh, kadangkala kita mah di warung kopi ngomong hadis, ya. Kadangkala di kandang sapi ngomong hadis, ya. Kadangkala di kamar mandi ngomong hadis. Kadangkala di tempat minum jamu ngomong hadis. Wah, gitu ya. Ini takzimnya, ya. Jadi ada tempat-tempatnya. Waqala Malik, waqala dan telah berkata Malikun Imam Malik, al ilmu nurun yaj'alullahu haitsu syaa. Al ilmu itu nurun, cahaya, ilmu itu cahaya. Yaj'alullahu, Allah menjadikan terhadap nur Allah haitsu syaa, kepada siapapun Allah menghendaki, ya. Hadirin rahimakumullah, ilmu itu cahaya. Maka hak prerogatif Allah mau memberi kepada siapa? Ya. Siapa tahu kita, siapa tahu semua berbicara, siapa tahu saya, gitu kan? Semua berbicara, siapa tahu saya yang dapat ilmu. Nah, karena dengan itu persiapkanlah jiwa kita untuk menerima cahaya tersebut dengan apa? Sebersih-bersihnya tubuh kita. Apa? Bersih dari hadas, ya kan? Punya wudu. Bahkan al ilmu nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurun. Ilmu itu cahaya, wudu pun cahaya. Ketika kita mau ngaji wudu, maka itu akan tambah cahayanya. Walaisa bikasroti riwayat, walaisa dan bukan ilmu bikasroti riwayati, dengan banyak cerita. Jadi ilmu itu cahaya yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ilmu itu bukan riwayat. Ilmu itu bukan ditandai dengan banyaknya riwayat. Ilmu itu tidak bisa ditandai dengan banyaknya ngomong, pandainya berbicara, tidak. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah simpan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ini wahazal ihtiram, dan ini memuliakan ilmu, wa tauqiruh, dan sopan santun yang dilakukan oleh Imam Malik. Ya dulu itu menunjukkan ihtiram ala kuwati ma'rifatihi, atas kuatnya ma'rifatnya Imam Malik bijalalillah, dengan keagungan Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi mulai dari Imam Syafi'i sampai yang selanjutnya adalah Imam Malik, semuanya dari akhlaknya merupakan apa? Uswatun hasanah,
suri tauladan yang baik ya. Mereka Imam Syafi'i maupun Imam Malik kedua-duanya sangat memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Ini mesti menjadi contoh buat kita semua ya. Yang mana seseorang tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat ilmu dan tidak akan mendapatkan berkahnya ilmu terkecuali dengan mengagungkan ilmu, terkecuali dengan mengagungkan ahli ilmu ya. Ilmu bukanlah ditandai dengan banyak bicara, pandai ngomong, tetapi ilmu adalah merupakan cahaya yang Allah simpan di hati seseorang, yang sehingga ilmu tersebut bisa menerangi perjalanannya orang tersebut, bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek, bisa menjadikan akhlaknya menjadi akhlakul mahmudah, menjadi akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, jauh dari akhlakul mazmumah, akhlak tercela dengan ilmu itu. Dan itulah ilmu ya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir, Allah berikan ilmu ya, yang merupakan ilmu yang menerangi perjalanan hidup kita ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wa amma iradatuhu wajhallah wallahu a'lam bis. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum, tawassalna bit ta'lim, antar suqana al-wasi'a wa antar suqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya mohon doanya untuk teman kita Bapak Widianto yang sudah selesai ya di operasi matanya. Semoga Bapak Widianto bin Wijono ya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, matanya bisa sehat normal kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu